Nah, pemirsa, untuk membahas serangkaian serangan hacker yang membocorkan data-data rahasia Indonesia ke media sosial, sudah bergabung bersama kami Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber Cisrek Pratama Persada. Selamat sore, Pak Pratama. Selamat sore, Mbak Stefani, Mas Wilson. Baik, Pak Pratama, ini bukan pertama kalinya kebocoran data terjadi di Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia tentunya. Ya, menurut saya udah lama kita nggak belajar ya dari berbagai macam kebocoran data yang terjadi begitu, dari mulai Tokopedia, Bukalapak, Bhinneka, BPJS Kesehatan dan lain-lain begitu. Kita ini nggak belajar bahwa banyak kelemahan yang ada dalam sistem pemerintahan kita. Oleh karena itu sebaiknya sekarang dijadikan momen oleh pemerintah kita, Pak Presiden juga sebaiknya menginstruksikan kepada seluruh kementerian lembaga untuk mulai ngecek beneran gitu, dengan serius gitu, apakah ada celah-celah keamanan yang ada di sistem pemerintahan kita gitu, baik kementerian lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri dan lain-lain. Karena saat ini kita menjadi bulan-bulanan bener ini sama si hackernya gitu. Dan apa yang terjadi saat ini, kebocoran data yang terjadi saat ini membuktikan bahwa sistem yang ada di pemerintahan kita memang sangat lemah sekali. Oleh karena itu yang sudah terjadi ini nggak bisa kita balikan lagi, karena nggak mungkin tuh kita minta balikin dong data 1,3 miliar data SIM card yang udah kamu curi, kan nggak mungkin juga tuh. Balikin dong data KPU yang sudah kamu ambil, itu nggak mungkin juga gitu. Balikin dong data-data surat-surat presiden yang kamu ambil, nggak mungkin gitu. Oleh karena itu cara yang bisa kita lakukan adalah memperkuat sistem keamanan yang ada di Indonesia begitu. Sebenarnya banyak caranya gitu, banyak standar-standar keamanan informasi yang bisa kita terapkan. Bahkan Badan Siber Intelligence Negara pun juga membuat standar keamanan sistem informasi. Yang jadi masalah adalah mau nggak melakukan itu gitu. Karena apa? Karena pemerintahan kita ini sepertinya keamanan cyber itu bukan prioritas gitu. Mereka menganggap bahwa ya sudahlah keamanan kalau ada hacker biarin aja lah gitu. Nah, kejadian yang kemarin terjadi ini baru membuka mata kita bagaimana 17 juta data PLN, 25 juta data IndiHome, 1,3 miliar data SIM card, 105 juta data KPU begitu. Itu kalau digabungkan menjadi satu plus data-data kebocoran yang sebelumnya itu menjadi data yang sangat lengkap sekali gitu, yang bisa digunakan untuk melakukan apapun kepada masyarakat kita gitu, melakukan penipuan, pengambil alihan dompet digital, pengambil alihan saldo rekening gitu, bahkan untuk iklan-iklan yang sebenarnya kita nggak membutuhkan. Bahkan kalau kita mau telusuri ya, yang sekarang lagi digalakkan oleh Pak Kapolri, judi online itu juga diakibatkan karena adanya kebocoran data ini. Karena nggak mungkin itu badar-badar judi, agen-agen judi bisa mengirimkan iklan kepada masyarakat kita tanpa mereka punya data-data nomor handphone dari masyarakat. Gitu. Nah, ujung-ujungnya masyarakat yang akan menjadi korbannya. Baik, mungkin selain pemerintah dan juga pihak kepolisian, ini ada juga peran yang mungkin bisa untuk menangani hal ini adalah Badan Intelijen Negara. Kira-kira apa yang bisa dilakukan BIN dalam hal ini untuk bisa mengurangi atau menyelidiki mengenai kebocoran ini dan juga bisa memperketat keamanan data di Indonesia, Pak Pratama? Ya. Kalau menurut saya saat ini kan koordinasi antar pemerintah yang bertanggung jawab terhadap cyber di Indonesia kan nggak berjalan dengan mulus ya. Nggak ada tuh koordinasi yang baik antara BSSN, kemudian dengan Polri, dengan Kominfo, dengan stakeholder lain gitu. Yang ada malah salah-salahan gitu. Nah menurut saya sih Badan Intelijen Negara punya Deputi Intelijen Cyber bisa menjadi titik tengah gitu, mengkoordinasikan para stakeholder ini. Udahlah, nggak usah ego sektoral lah gitu. Kita duduk bareng, kemudian kita bicara bagaimana kita bisa memanage keamanan cyber yang ada di Indonesia ini gitu. Karena kalau kita serahkan saat ini misalnya pada BSSN gitu, BSSN juga nggak punya kemampuan gitu untuk mengumpulkan semua stakeholder gitu, pemimpin-pemimpin kementerian lembaga ini gitu, untuk duduk bareng untuk membicarakan bagaimana penanganan masalah keamanan cyber di Indonesia gitu. Oleh karena itu ya BIN turun tangan lah gitu, intelijen cyber, Badan Intelijen Negara gitu, Bapak Kepala BIN gitu bisa mengumpulkan para stakeholder ini untuk bisa duduk dengan baik, berkoordinasi, berkolaborasi bagaimana mengamankan wilayah cyber Indonesia. Kemudian bagaimana mengelola information technology yang ada di Indonesia. Karena kemarin 1,3 miliar data SIM card aja sampai sekarang belum ketahuan tuh Mas, siapa yang penanggung jawabnya, di mana data itu disimpan. Kan agak aneh gitu. Ada data masyarakat yang kita dipaksa registrasi gitu, ada ratusan juta miliaran data di sana, tetapi tidak ketahuan di mana disimpannya gitu. Berarti kan ada yang salah nih dengan pemerintah nih. Ada
ada yang aneh ini gitu. Pak Karena kan Pratama, semuanya ini kan Oke. didesain dari awal harusnya. artinya tidak benar yang disampaikan Menkominfo bahwa kebocoran data ini sepenuhnya adalah tanggung jawab dari BSSN. Loh ini nggak ada ininya, nggak ada apa namanya hubungannya dengan menyalah-nyalahkan gitu. Apalagi yang disalahkan adalah masyarakat gitu. Ini yang bertanggung jawab sebenarnya adalah di mana tempat penyimpanan data ini, penyelenggara sistem elektronik mana yang menyimpan data registrasi SIM card ini gitu dong. Kan aturan sudah dibuat, standar sudah dibuat. BSSN memberikan apa namanya aturan bagaimana mengamankan sistem dalam pemerintahan begitu. Nah, selanjutnya diserahkan kepada penyelenggara sistem elektronik gitu, kepada yang bertanggung jawab terhadap penyimpan data ini untuk mengamankan datanya. Harusnya mereka ini yang bertanggung jawab gitu. Tapi kan sekarang kita masih bingung. Yang nyimpen datanya itu siapa? Gitu. Ini servernya itu ada di mana? Itu aja nggak ketahuan. Kalau kita nggak tahu servernya di mana, yang nyimpan siapa, bagaimana kita bisa melakukan audit digital forensik? Bagaimana kita bisa mengetahui dari mana si hackernya ini bisa masuk? Apakah dari luar ataukah dari dalam? Karena bisa jadi juga serangan hacker itu bukan hanya dari eksternal, tapi juga dari internal, namanya insider threat. Bisa jadi orang-orang dalam yang melakukan pencurian data itu kemudian diserahkan kepada si hacker atau si penjualnya untuk disebarkan. Nah, itu bisa kita ketahui kalau kita tahu tempat lokasi data tersebut disimpan. Sampai sekarang kan kita masih bingung. Tapi apakah Datanya untuk di tempat mana? penyimpanan data itu memang diperbolehkan untuk informasinya diterima oleh masyarakat? Apakah atau mungkin memang negara sengaja merahasiakan tempat itu agar itu tadi untuk mengurangi resiko dihack data-datanya? Loh enggak dong, itu wajib diberitahu kepada masyarakat dong. Wali data, pemroses data gitu, apa namanya, pengumpul data, itu wajib diberitahu kepada masyarakat. Supaya masyarakat ini tahu datanya disimpan di mana. Nggak boleh ada dirahasia-rahasiakan gitu. Kalau ada yang dirahasiakan malah aneh loh. Mau buat apa pemerintah ngumpulin data masyarakat kok dirahasiakan tempatnya? Nggak boleh, yang dirahasiakan itu adalah sistemnya gitu, menggunakan apa teknologi pengamanan apa, kemudian firewallnya menggunakan apa perusahaan mana, bagaimana setting keamanannya dan lain-lain, itu boleh dirahasiakan. Tapi tempatnya nggak boleh dong. Kalau apa namanya kita tidak tahu di mana nyimpan data kita, ya masyarakat jadi ragu-ragu bagaimana kita mau memberikan data kita gitu untuk disimpan ke pemerintah, tapi kita tidak tahu siapa yang menyimpannya. Itu malah lebih absurd lagi tuh, Mas. Pak Pratama, sebenarnya yang menjadi masalah utama ini apakah keamanan siber belum menjadi prioritas di Indonesia atau ada permasalahan SDM yang belum capable juga untuk memperkuat sistem keamanan informasi di Indonesia? Sebenarnya masalah utamanya adalah security awareness, Mbak Stefani gitu. Jadi kesadaran untuk keamanan informasi itu belum dimiliki oleh banyak pemimpin kementerian lembaga yang ada di Indonesia begitu. Sehingga itu menyebabkan pemilihan teknologi yang tidak benar, tidak tepat, kemudian SDM yang tidak terupgrade, yang tidak berkompeten gitu, kemudian tata kelola yang berantakan. Itu semua terjadi karena security awareness para pemimpin ini sangat lemah sekali gitu. Mereka tidak merasa bahwa ancaman cyber itu nyata. Mereka tidak merasa bahwa serangan hacker itu nyata. Dianggapnya wajar-wajar saja. Mereka masih enak rapat, masih bisa pergi, masih bisa perjalanan dinas, masih bisa makan enak gitu. Dianggapnya fine-fine aja. Padahal nggak seperti itu gitu. Kalau sampai data-data pemerintahan kita ini dicuri semuanya sama orang luar sana gitu, ya akhirnya banyak yang bisa dilakukan orang-orang itu untuk melakukan penetrasi yang negatif kepada Indonesia. Kan kita tahu sendiri bahwa informasi ini adalah nanti senjata yang paling ampuh untuk menguasai dunia. Baik, kita harapkan semoga pemerintah Indonesia bisa belajar dari hal ini dan bisa mengetatkan sistem keamanan siber di Indonesia. Terima kasih Pak Pratama Persada, Ketua Lembaga Riset Keamanan CISREC telah bergabung bersama kami di Eni Sore. Sehat selalu, Pak.